Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ada banyak tempat misterius yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Tempat misterius tersebut hingga kini masih menjadi perbincangan banyak orang. Adapun disebut misterius karena keberadaannya yang belum ditemukan hingga kini. Tempat-tempat ini juga banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Apa saja tempat tersebut? 1. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Sekitar 50 km di utara Beijing, ada desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Saking tingginya, tembok itu disebut bisa dilihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka itulah tembok yang disebut oleh Nabi Dzulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Dan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Jaid, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Dzulkarnain, meyakini tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina tersebut. Dia juga menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya ke dalam buku. Namun jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Nabi Dzulkarnain dengan tembok raksasa Cina. Tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan Al-Quran disebutkan tembok Dzulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Selanjutnya, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Nabi Dzulkarnain. Dan setelah selesai, beliau pun menyatakan tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abdul Jaid Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir Dakhali Al-Quran, menulis di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu, letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgol Khana dalam bahasa Turki. Tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid, yang semuanya bermakna pintu gerbang besi. Sayangnya hasil foto satelit pada ordinat itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. 2. Telaga Ainul Hayat. Ainul Hayat menurut beberapa ahli tafsir merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Yang meminum airnya seteguk saja maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Beberapa hikayat menyebutkan kala Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesnya kemudian berubah menjadi Ainul Hayat atau si mata air keabadian. Beberapa sumber juga menyebutkan Dajjal pernah minum dan mandi air ini, sehingga tetap hidup hingga saat ini. Tidak hanya Dajjal, seorang nabi bernama Khidir juga dipercaya masih hidup hingga saat ini dikarenakan meminum air ini. Di mana letak Ainul Hayat? Beberapa pendapat mengatakan bahwa letaknya yang dijaga Nabi Khidir berada di Pulau Bermuda. Oleh karena itu banyak kapal dan orang hilang ketika melewati daerah tersebut, karena para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Namun jika benar tempat tersebut memang benar adanya, sekali lagi hanya Allah yang mengetahui di mana sebenarnya Ainul Hayat berada. 3. Pulau Dajjal dikurung. Dajjal diyakini sebagai salah satu makhluk penanda akhir zaman. Sampai sekarang keberadaan makhluk tersebut pun masih banyak dipertanyakan. Banyak yang menyebut Dajjal ini masih dikurung di pulau dan akan keluar begitu akhir zaman sudah dekat. Namun di mana letak Dajjal dikurung? Tidak ada yang tahu karena begitu minimnya informasi mengenai di mana Dajjal dikurung. Ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Dajjal dikurung di pulau bernama Sokotra yang terletak di Samudra Hindia.
Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Kepulauan ini sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di kepulauan ini. Namun hal ini tidak memiliki dalil yang kuat sehingga banyak ulama yang tidak setuju mengenai hal ini. Akan tetapi sebagai umat Islam, kita wajib mengimani akan keberadaan Dajjal, sang pembawa fitnah besar yang akan keluar di akhir zaman. 4. Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan sangat luas. Istana Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple dalam literatur bangsa Yahudi. Saat ini keberadaan istana Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 4-7. Kisah lain menyebut ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunannya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Dalam versi Yahudi disebutkan biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi. Ungu kombinasi dua warna yakni pertemuan dari langit dan bumi. Konon di lingkungan istananya terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Istana ini memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa meyakini pondasi kuil Sulaiman kini berada di Masjidil Aqsa. Namun karena sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun kembali. Mengapa Yahudi ngotot ingin menghancurkan Al-Aqsa? Konon bukan Al-Aqsa yang dijadikan persoalan, melainkan simbol dari kuil Sulaiman sebelumnya. Konon kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan The Dome of Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Wali dari dinasti Umayyah. 5. Sumur Barhut. Beberapa tempat di bumi menyisakan misteri yang belum dijelajahi oleh peneliti, termasuk sumur Barhut. Sumur ini diyakini bukan digali oleh manusia, melainkan dengan bantuan bangsa jin. Bahkan sumur ini disebut sebagai sumber air paling buruk di dunia. Ini merupakan tempat berkumpulnya ruh orang-orang kafir. Barhut adalah legenda yang masih dalam perdebatan hingga saat ini, termasuk apakah di sana lokasi disimpannya ruh orang kafir. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Banyak yang mengatakan tempat ini sebagai awal munculnya kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Sumur ini memiliki luas 100 meter dan kedalaman sekitar 250 meter. 6. Gunung Qaf. Seusai safari Mi'raj dari Sidroh Al-Muntaha di langit ke-7, di tengah perjalanan menuju bumi, Rasulullah SAW menyaksikan panorama yang teramat indah, layaknya blue fire. Tampak sinar biru membelah angkasa raya. Terpesona dengan panorama itu, Rasulullah mengajak Jibril mengunjunginya. Dan ternyata sinar biru itu adalah gundukan gunung besar bernama Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Al-Alusi mengilustrasikan Jabal Qaf sebagai gunung halimunan yang tak tampak oleh mata biasa. Itulah gunung misterius yang jarang orang tahu. Jabal Qaf adalah sejenis gunung berlapis hingga 70 lapis. Ibnu Ashir mengatakan warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Qaf. Meski tidak ada yang tahu keberadaan gunung ini hingga saat ini. Sahabat yang beriman, itulah 6 tempat misterius yang belum diketahui tempatnya hingga saat ini. Semoga jadi tambahan ilmu untuk kita semua. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.